Posisi utang luar negeri ULN Indonesia turun per kuartal 3 2025. Penurunan ini dipicu oleh melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah karena turunnya aliran masuk modal asing ke surat berharga negara atau SBN. Posisi ULN per kuartal 3 2025 tercatat sebesar 424,4 miliar dolar, turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 431,77 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ULN itu pun turun 0,6% secara tahunan. Adapun komponen ULN terbesar, yakni ULN pemerintah sebesar 210,1 miliar dolar, tumbuh 2,9% secara tahunan, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10% year on year pada kuartal 2 tahun ini. Sementara, ULN swasta tercatat sebesar 191,3 miliar, melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kuartal sebelumnya 0,2% menjadi 1,9% year on year. Dengan berbagai catatan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 29,5% pada kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 2 2025 yang sebesar 30,4%. Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,1% dari total ULN. Pemerintah akan menetapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada tahun depan. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, cukai ini hanya akan diterapkan bagi minuman ready to drink atau minuman berpemanis siap dikonsumsi dan konsentrat dalam kemasan untuk penjualan eceran. Febrio menjelaskan cukai MBDK dirancang sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih yang beresiko memicu diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya. Pemerintah menilai kebutuhan pengendalian konsumsi semakin mendesak mengikuti tren global. Berkaca pada global, sebanyak 115 jurisdiksi sudah menerapkan cukai MBDK. Sementara itu, di kawasan ASEAN sendiri, 7 negara sudah melakukan cukai MBDK, diantaranya ada Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste. Rata-rata tarif MBDK ASEAN mencapai Rp1.771 per liter. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan pemerintah akan memberikan diskon tarif tol saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dodi menyebut pemberian diskon ini kemungkinan akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dodi menambahkan saat ini tengah dilakukan pembahasan intens dengan Badan Usaha Jalan Tol dan berbagai pihak lainnya dalam pemberian diskon tarif tol untuk libur Nataru. Nantinya, menurut Dodi, pengumuman pemberian diskon tarif tol untuk libur Nataru akan disampaikan oleh Menko Perekonomian secepatnya. Sebagai informasi, pada Nataru 2024 hingga 2025, pemerintah bersama sejumlah BUJT sepakat untuk memberikan beberapa ruas tol diskon hingga 10%. Diskon ini diterapkan pada periode dan ruas tertentu sebagai upaya membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama liburan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, 5 bank milik negara yang memperoleh penempatan dana Rp200 triliun dari pemerintah telah menggunakan sebagai besar untuk penyaluran kredit sampai dengan 22 Oktober 2025. Sejak penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia per 12 September 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa itu, 5 himbara yang memperoleh penempatan dana telah memanfaatkan dalam bentuk penyaluran kredit atau pembiayaan senilai Rp167,7 triliun, setara 84% dari total Rp200 triliun. Febrio menjelaskan, himbara yang diantaranya telah memanfaatkan seluruh penempatan dana itu adalah Bank Mandiri dan BRI. Dari total porsi dana yang diterima masing-masing sebesar Rp55 triliun, mereka sudah 100% memanfaatkannya untuk penyaluran kredit. Sedangkan untuk BNI baru senilai Rp37,4 triliun dari total porsi dana yang ditempatkan sebesar Rp55 triliun atau setara 68%. BTN Rp10,3 triliun atau 41% dari porsinya senilai Rp25 triliun. Dan BSI Rp9,9 triliun atau 99% dari jatahnya yang sebesar Rp10 triliun.
Febrio menambahkan, Kementerian Keuangan sejak 10 November 2025 lalu telah menambahkan penempatan dana ke sejumlah bank milik negara plus Bank Jakarta senilai 76 triliun rupiah. Febrio menyebutkan penambahan dana ini masih dalam rangka untuk menggerakkan pertumbuhan kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dalam jangka pendek. Ekonomi Jepang mengalami kontraksi 1,8% secara tahunan pada kuartal ketiga 2025. Ini menjadi penurunan pertama dalam 6 kuartal terakhir akibat pukulan terhadap ekspor imbas tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat. Sementara itu, secara kuartalan, laju ekonomi negeri Sakura itu terkontraksi 0,4%. Meski demikian, rilis data secara kuartalan ini melampaui ekspektasi pasar sebesar minus 0,6%. Terkontraksinya ekonomi Jepang dipicu oleh penurunan ekspor barang dan jasa bersih yang tertekan ketidakpastian tarif dari Amerika Serikat yang menyumbang penurunan 0,2% pada PDB kuartalan. Data juga menunjukkan tekanan biaya hidup membuat masyarakat Jepang menahan konsumsi. Tercatat, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 0,1% dari kuartal sebelumnya. Tak hanya itu, data investasi perumahan individu juga anjlok 9,4%.